Alkisah, pada zaman dahulu, di tanah Parayangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Bangida Raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawa pintalan itu yang jatuh kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka aku jadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seorang anjing yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Saya membawakan pintalan benang. Kenapa malah engkau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka atau tidak, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini sebagai suamiku. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam maligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sangkuriang. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sangkuriang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Ananda Sangkuriang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, di mana aku bisa memperoleh seekor menjangan yang besar. Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan aku hujankan anak panah ini ke Tunuh Kumang sebagai ganti hewan buruan yang tak kunjung kudapatkan. lalu Sangkuriang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sangkuriang dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sangkuriang tiba di rumah, ingin Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku. Kau sangat pandai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah bakar selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sangkuriang, kemarilah nak. Iya bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Maafkan aku ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau sungguhkan pada ibumu kemarin adalah daging si Tumang? Benar sekali bunda. Dasar anak tak tahu diri. Pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut dengan refleks disertai dengan marah yang memuncak. Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sangkuriang terluka parah dari bagian kepalanya. Maafkan aku ibu, baiklah. Aku akan pergi dari sini beberapa tahun berlalu. Sangkuriang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sangkuriang sangat heran melihat banyak
perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. "Hai Nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku?" Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Suatu ketika Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikat kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Kumang. Namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Bagaimana mungkin menikahi anakku sendiri? Aku harus mencari cara untuk mengagalkan pernikahan kami. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Tentu, apa syaratnya? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Lalu Sang Kuryang pun pergi, kemudian ia mengarahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit. Karena mengira fajar telah tiba, namun Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang terlalu salurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh. Dan dalam keadaan terbalik, perahu itu membentuk sebuah gunung tangkuban perahu.